Baik, Mbak. Lalu bagaimana sebenarnya itu untuk membentuk dan menjaga akhlak yang baik? Ya, cara membentuk akhlak yang baik. Nah, dalam surat Luqman itu dijelaskan Mbak pada ayat 13 ya. Bisa saya bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun adzim. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa ya bunayya. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter atau membentuk akhlak yang baik bagi seorang anak, kita harus menghormati anak itu, Mbak. Kita harus menghormati. Kadang kan kita tahu bahwa orang tua itu begini ya, wahai si fulan gitu ya. Lalu memanggil anaknya, hei kamu gitu. Nah, ini sudah mencerminkan bagaimana eh, kehidupan orang itu gitu ya. Rumah, rumah itu awal dibentuknya anak atau dibentuknya akhlak anak. Apabila di dalam rumah itu terjadi kekacauan, Mbak Bubut, maka anak itu akan kacau. Itu jelas. Contohnya misal, ayahnya bersuara lantang, ibunya menyaut suara lantang. Kira-kira kita sebagai orang dewasa, bukan anak ya, ini kita sebagai orang yang dewasa, apabila kita mendengar seperti itu, apa yang kita lakukan? Tentu kita kan, hah, begini ya? Iya kan? Oh, begitu ya orang tuaku. Berarti apa yang dilakukan orang tuaku, anak merekam. Jadi membentuknya yaitu tadi, dari rumah kita harus bersikap baik terhadap anak. Kita harus bersikap baik terhadap seluruh keluarga yang ada di rumah itu. Contohnya dari surat Luqman ini, ya Bunaya, betapa Luqman itu sangat menghormati anaknya. Jadi memanggil, wahai anakku, wahai permataku. Jadi kita sebagai orang tua pun jangan gengsi ya istilahnya manggil, wahai anakku yang cantik gitu ya. Wahai putriku. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi anak merasa merasa ada chemistry ya, ada chemistry bahwa oh ternyata aku betul-betul sebagai anaknya. Ternyata aku ternyata ibuku atau ayahku atau yang ada di keluarga itu ternyata sangat-sangat menghormatiku, maka aku akan menghormati dia. Begitu. Jadi kemudian cara membentuk yang lain yaitu selain kita bersikap baik terhadap anak itu, kita juga harus menyediakan tempat atau lingkungan ya. Kita harus melihat lingkungan sekitar kita apakah itu baik untuk anak-anak. Apakah itu baik untuk akhlak keluarga kita. Nah, terkadang kan kita begini ya sebagai orang tua, saya nggak memikirkan anak saya, yang penting saya ada di lingkungan yang membuat saya nyaman. Itu keegoisan orang tua juga kadang. Kadang si anak merasa tidak nyaman, kenapa teman-temanku seperti ini. Nah, ini juga harus harus diperhatikan. Kemudian ini tentang lingkungan. Lingkungan kan banyak ya Mbak Put, ada lingkungan di sekitar rumah, ada di sekolah. Nah, ini keegoisan orang tua lagi-lagi diuji di sini. Terkadang orang tua memilihkan sekolah yang sekepenginnya orang tua, ya enggak? Misal, anaknya kepengen sekolah di A, ibunya pengen sekolah di B, ayahnya pengen sekolah di C, dengan alasan masing-masing. Jika anak memilih di A dan A itu baik, ya silahkan saja. Lingkungannya baik, silahkan. Jadi jangan kita sebagai orang tua apa namanya memikirkan bahwa sekolah B itu baik, padahal anak kita tidak nyaman di situ. Padahal tidak kita anak kita tidak enjoy di situ. Nah, membentuk akhlak itu mulai dari orang tua sendiri, mulai dari pribadi. Bagaimana dia bisa menempatkan diri, orang tua bisa menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai sahabat maupun nun sewu ya, sebagai hakim di sini. Kenapa saya bilang sebagai hakim? Karena ada beberapa hal yang orang tua wajib untuk memutuskan perkara yang betul-betul baik untuk anak. Begitu Mbak Puput. Baik, Mbak. Lalu boleh nggak sih Mbak kalau misal orang tua ini memberikan janji pada anaknya? Oh, ya ini yang kadang ini ya sering dilakukan oleh orang tua ya. Iya, Apabila kamu ranking 1, tak kasih berikan sepeda gitu hadiah. ya. Ya kayak Mbak Puput misal, Mbak Puput misalnya kamu begini maka akan ibu kasih seperti ini. Apakah itu boleh? Boleh Mbak, selama itu tidak berlebihan.
begitu ya. Boleh itu selama tidak berlebihan. Kenapa saya bilang tidak berlebihan? Terkadang orang tua sangat memanjakan anaknya. Orang tua berpikir bahwa aku bekerja, aku seperti ini untuk siapa sih? Kan untuk anakku gitu. Dia tidak memikirkan bahwa itu juga ada hak orang lain, dia harus sedekah dan lain sebagainya, dia harus apa namanya menolong saudaranya dan lain sebagainya. Dia tidak memikirkan itu semua untuk anak. Nah, ini yang harus diperhatikan sebagai orang tua. Jadi apakah boleh menjanjikan? Sangat boleh. Misal kamu ranking 1, nanti tak kasih hadiah, boleh. Itu hanya sebagai stimulus. Tapi di dalamnya kita juga harus menanamkan pembelajaran-pembelajaran bahwa itu tidak selamanya ada. Itu tidak selamanya diberikan, begitu, Mbak. Janji itu tidak selamanya, istilahnya tidak selamanya kita harus berjanji. Contoh misal, "Oke, tahun depan kamu akan merayakan ulang tahun." Misal seperti itu ya. Kalau kamu ranking 1, ulang tahunnya di KFC, misal seperti itu. Nah, tapi, kalau kamu tidak ranking 1, maka tidak akan ada ulang tahun, misal seperti itu. Orang tua di saat antara dia berjanji sampai dengan hari H, di situ kan ada proses, Mbak. Nah, di tengah-tengah proses itu boleh kok orang tua bilang, "Mbak atau Mas, Ibu berjanji bahwa setelah kamu ranking 1, maka nanti ulang tahunmu akan diadakan di KFC. Akan tetapi begini Mas, dalam perjalanan, kita tidak bisa mengundang banyak orang. Boleh kita KFC, misalnya kita hanya keluarga kita atau seperti apa. Kalau tidak begini, rezeki Bapak Ibu atau rezeki mama papa hanya seperti ini. Gimana kalau misalnya tidak jadi KFC tapi kita tetap membeli KFC untuk dibawa ke rumah." Nah, itu sebuah apa ya istilahnya bukan perjanjian tapi negosiasi akan tetapi tidak meruntuhkan ekspektasi anak. Istilahnya begitu, Mbak. Jadi tidak meruntuhkan ekspektasi anak. Misalnya begini, "Kamu nanti kalau juara 1 atau kamu nanti kalau nilainya bagus saya kasih sepeda," misal gitu. Nah, di saat itu dia sudah juara 1 dia, "Mana sepedanya?" Nah, kita juga menanamkan nilai akhlak di situ, bahwa tidak selamanya itu harus terjadi saat itu. Kita juga harus mengumpulkan uang untuk itu dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung bagaimana cara orang tua mengemas janji-janjinya, sehingga anak tidak terpaku pada janji itu, akan tapi anak juga menghargai usaha yang dilakukan oleh orang tua. Begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.